Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa semua. Semoga di pagi hari ini siswa-siswa semua selalu mendapatkan kesehatan dan rasa yang bahagia. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini akan kita mulai. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari bisa mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, para siswa semua, di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai mesin Fries ya, mesin Fries atau mesin milling. Adik-adik semua sudah melihat video pembelajaran dari saya juga. Jadi mesin Fries itu adalah sebuah mesin perkakas, di mana dengan metode penyayatan spindle yang berputar, yang di dalam spindle itu terdapat cutter atau pisau yang berputar dan menyayat benda kerja. Jadi benda kerja dipasang di meja mesin, dicekam ataupun dijepit dengan alat perkakas yang lain, dijepit kemudian disayat oleh tool atau pisau yang berputar. Meja kerja atau meja mesin itu bisa digerakkan secara horizontal, vertikal, ya. Jadi bisa digerakkan ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, ataupun ke atas dan ke bawah. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi proses Fries. Proses Fries dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni proses slab milling atau Fries periferal, yang kedua adalah Fries muka atau Fries milling, dan yang ketiga adalah Fries jari atau end mill. Ya, ini bisa dilihat di materi yang adik-adik sekarang tampak di layar. Jadi slab milling atau proses Fries ini juga disebut Fries periferal, yakni permukaan yang di-fries dihasilkan oleh gigi pisau yang terletak pada permukaan luar bagian alat potongnya. Sumbu dari putaran pisau biasanya pada bidang yang sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat. Jadi penyayatan di slab milling ini adalah penyayatan permukaan yang besar. Ini biasanya digunakan menggunakan mesin fries horizontal, di mana permukaan yang kita sayat ini sangat lebar. Ini untuk menge-fries permukaan atau menyayat bagian luar permukaan dari benda kerja. Kemudian ada fries milling atau fries muka. Bedanya dengan fries periferal adalah fries muka ini biasanya terpasang pada sumbu mesin fries vertikal. Jadi gerakannya itu beda ini. Lihat gambar yang A dan yang B. Sama-sama untuk menge-fries permukaan atau menyayat bagian permukaan. Namun posisi dari spindle itu yang berbeda antara horizontal dan vertikal. Ini vertikal artinya memanjang dan horizontal itu vertikal itu artinya berdiri, horizontal itu memanjang. Kemudian yang ketiga adalah fries jari atau end mill. Nah, pada jenis metode fries ini ada fries end mill ini merupakan fries yang paling banyak digunakan ya. Pisau pada mesin fries jari biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus atau sumbu vertikal permukaan benda kerja. Pisau dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut. Gigi potong pada pisau terletak pada selubung pisau dan ujung badan pisau. Jadi fries jari ini merupakan jenis mesin fries dengan banyak sekali ya. Ini fries bisa menyayat benda kerja atau permukaan yang detail atau kecil. Nah, itu ketiga jenis klasifikasi dari proses pemesinan mesin fries. Kemudian kita lanjutkan materinya, yakni metode proses fries atau metode pemotongan. Jadi metode pemotongan dalam mesin fries itu ada yang pertama ada fries naik atau up milling, dan yang kedua ada fries turun atau down milling. Untuk fries naik, ini bisa dilihat gambarnya ya. Ini adalah metode pemesinan mesin fries di mana pemotongan itu searah jarum jam, artinya ini yang memotong itu naik ya. Naik. Nah, benda kerja itu bergerak dari kiri ke kanan, digerakkan di meja mesin dari kiri ke kanan. Nah, ini fries naik.
Fresh naik biasanya disebut fresh konvensional atau konvensional milling. Gerakan dari putaran pisau berlawanan arah terhadap gerakan makan meja mesin fresh. Jadi mesin fresh gerakan mejanya itu ke kanan, nah, sedangkan gerakan pisaunya itu searah jarum jam ini. Jadi penyayatannya itu naik. Nah, itu up milling. Penampang melintang atau bentuk Graham chips untuk proses fresh naik adalah seperti koma. Diawali dengan ketebalan minimal kemudian menebal. Proses fresh ini sesuai untuk mesin fresh konvensional atau manual karena pada mesin konvensional atau backlash ulir transportirnya relatif besar. Jadi ulir transportir yang ada di meja mesin itu relatif besar dan tidak dilengkapi backlash compensation. Kemudian fresh turun atau down milling. Proses fresh turun dinamakan juga clamp milling ya. Arah dari putaran pisau sama dengan arah gerakan makan meja mesin fresh. Nah ini. Jadi berputarnya itu berlawanan arah jarum jam ke bawah ya. Alat potongnya ini pesonya. Nah, namun gerakannya juga mengikuti gerakan pisaunya. Jadi pemotongannya itu ke bawah. Nah, proses fresh turun dinamakan juga clamp milling. Arah putaran dari pisau sama dengan gerak makan meja mesin fresh. Sebagai contoh, jika pisau berputar berlawanan arah jarum jam, benda kerja disayat ke kanan. Penampang melintang bentuk Graham chips untuk proses fresh naik adalah seperti koma diawali dengan ketebalan maksimal kemudian menipis. Nah, proses ini sesuai untuk mesin fresh CNC karena pada mesin fresh CNC gerakan meja dipandu oleh ulir dari bola baja dan dilengkapi backlash compensation. Untuk mesin fresh konvensional tidak direkomendasikan melaksanakan proses fresh turun karena meja mesin akan tertekan dan tertarik oleh pisau. Jadi ketika nanti kita melaksanakan proses turun ini pada mesin fresh konvensional sangat tidak dianjurkan ya karena nanti akan menimbulkan getaran dan terjadinya ketidakpresisian pada benda kerja yang kita buat. Nah, ini proses down milling atau mesin pemotongan ke bawah. Nah, seperti itu adik-adik semua untuk klasifikasi proses pemesinan mesin fresh. Proses pemesinan dengan mesin fresh merupakan proses penyayatan benda kerja yang sangat efektif. Karena pisau fresh memiliki sisi potong yang jamak atau sisi potongnya itu sangat banyak ya dari mesin fresh ini bisa dihitung. Dalam satu pisau saja bisa banyak ya. Apabila dibandingkan dengan pisau bubut, maka pisau fresh analog dengan beberapa buah pisau bubut. Jadi banyak. Jadi bisa efektif pemakanannya. Pisau fresh dapat melakukan penyayatan berbagai bentuk benda kerja sesuai dengan pisau yang digunakan. Nah, jadi ya mesin fresh itu bisa dipasang berbagai macam bentuk pisau. Kalau mesin bubut kan hanya beberapa saja dan itu satu mata potong. Nah, kalau mesin fresh itu dalam satu pisau ini bisa banyak mata potong sehingga pemotongan atau penyayatan bisa lebih efektif. Pisau fresh dapat melakukan penyayatan berbagai bentuk benda kerja sesuai dengan pisau yang digunakan. Proses meratakan bidang, membuat alur, lebar sampai dengan membentuk alur tipis bisa dilakukan oleh pisau fresh atau mesin fresh juga. Nah, ini berbagai macam bentuk dari pisau fresh yang bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Mungkin ini materi hari ini adik-adik semua bisa memahami proses klasifikasi dari metode proses mesin milling ya, mesin fresh ya. Jadi jangan bingung. Jadi adik-adik semua itu harus tahu bagaimana bedanya antara proses pemesinan fresh dengan proses pemesinan bubut. Nah, seperti itu.